Shalom saudara. Saudara, kita akan langsung belajar firman Tuhan. Buka di Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Saudara yang belum kenal, saya istrinya Pak Sugi yang kemarin ya. Supaya adik iparnya Bunita. Itu nanti ini urusan dapur ya. Oke, Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Saudara, Alkitab berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Saudara, hari itu, kalau saudara mau tahu, tradisi Yahudi adalah mereka yang mengikat pinggangnya dengan kain lenan adalah disebut pelayan. Dan hari itu Yesus yang murid-muridnya kenal selama 3 tahun, yang disebut Nabi, Imam, Raja, yang melakukan semua tugas jawatan itu, yang sangat dihormati, melakukan sangat banyak mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak yang sakit, melakukan sangat banyak yang supranatural. Hari itu dia mengambil kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Itu yang membuat seluruh murid-muridnya terheran-heran. Saudara, ayat 5 berkata begini, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, di zaman itu, zaman Yesus hidup, pelayan itu punya tingkatan. Nah, tingkatan yang Yesus pilih hari itu adalah tingkatan yang paling rendah dalam tingkatan pelayan. Jadi tugasnya itu cuma membasuh kaki tamu yang datang dari jauh. Jadi setiap rumah orang Yahudi itu punya tempayan, punya air, dan setiap tamu yang datang dia harus dibasuh kakinya. Nah, hari itu tugas pelayan yang paling rendah itu tugasnya ditaruh di depan pintu, mencuci kaki tamu semua yang datang dari jauh. Dan biasanya kalau saudara tahu, orang yang diberi tugas yang paling rendah seperti itu adalah mereka yang sudah lanjut umurnya, sudah dianggap tidak berfungsi, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan yang kedua yang ditaruh di situ adalah mereka yang cacat secara fisik. Saudara, waktu saya belajar firman ini, kalau saudara pelajari di ayat berikutnya, Tuhan berkata begini, aku melakukannya itu untuk memberikan teladan kepadamu. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Saudara, ada ayat yang berkata bahwa Tuhan bilang, waktu itu Petrus bilangin, Tuhan jangan basuh kakiku, aku tidak layak. Karena di kepala mereka Yesus ini seorang yang sangat dihormati. Harusnya hari itu Yesus tidak pakai kain di pinggangnya. Harusnya hari itu Yesus tidak mengambil bagian pelayan yang paling lemah. Yang hari itu menurut tradisi itulah mereka. Tapi Yesus lakukan itu kenapa? Dia berkata bahwa ingat, seberapapun Tuhan bawa engkau sangat tinggi, engkau harus tetap pastikan di dalam segala hal engkau tidak boleh tidak meletakkan hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau harus bisa merendahkan hati, meletakkan hidupmu untuk menggendong orang lain, supaya setiap kita mencapai apa yang Tuhan mau. Saudara, yang ajaib dari ayat ini, saudara, hari itu Tuhan itu berkata seperti ini. Sebentar, saya cari ayatnya. Nah, Yohanes 12 ayat 26. Saudara, hari itu Yesus sedang menunjukkan dirinya bahwa aku Tuhan, Raja, Imam, Nabi, semua yang terhormat. Hari itu Tuhan di akhir hidupnya, sebelum di kayu salib, dia menunjukkan sebuah sikap teladan menjadi seorang pelayan. Saudara, pelayan ini Tuhan tidak sedang bicara hanya untuk meneladani Yesus saja, tapi ini yang ajaib. Yohanes 12 ayat 26.
Saudara perhatikan ayatnya baik-baik. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Saudara, kalau engkau berkata hari ini, ya Tuhan, aku mau on position, aku mau melayani engkau, aku mau jadi pelayan. Saudara seharusnya tidak bersikap sebagai orang yang dikatakan tadi secara tradisi, oh aku sudah gak berfungsi, gak bisa ngapa-ngapain, maka bisaku cuman mencuci kaki. Maka bisaku adalah aku seorang yang mungkin cacat karena engkau pernah punya kejatuhan, pernah punya masalah, pernah punya hal-hal yang merusak dalam hidupmu. Seharusnya engkau tidak berakhir dengan berkata, ya sudah aku melayani jadi asyir senyum, jadi bagi-bagi perjamuan aku lakukan. Tapi saudara lihat ini, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, Yesus bilang kalau engkau mau melayani aku, engkau harus mengikuti aku. Saudara, Yesus sedang mau bicara tentang arti seorang pelayan. Tidak cuma soal meneladani, tapi ini yang Yesus katakan. Ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku pun berada. Saudara, apakah engkau melayani Tuhan hari ini? Mungkin hal-hal yang biasa, tapi engkau sedang maumu sendiri dan tidak melakukan apa yang Tuhanmu mau. Karena Alkitab berkata kalau engkau mau jadi pelayan, engkau harus ada di mana Tuhanmu berada. Saudara, ini yang ajaib. Barang siapa melayani Tuhan, ia akan dihormati Bapa. Itu pelayan. Pelayan bukan saja orang yang sekedarnya karena tradisi berkata, oh, aku sudah tua, aku sudah tidak banyak fungsi, aku sudah cacat dan penuh kelemahan. Tapi hari ini Tuhan sedang mau berkata bahwa kalau engkau menyebut dirimu pelayan, kau melayani keluargamu, kau melayani sebuah pelayanan, engkau melayani di kantormu, engkau melayani dimanapun yang hari ini Tuhan taruh, bahkan di bangsamu, Tuhan berkata, engkau akan dihormati Bapa. Tuhan sedang berkata kepada Petrus, kalau engkau tidak dilayani hari ini, maka engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Bagian dalam aku apa? Dihormati Bapa. Supaya kita tahu, saudara, saya ini melewati banyak hal. Saya ini adalah sifat saya ingin membuktikan diri, ingin sok kuat, itu ada. Sampai satu hari saya masih ingat sekali, dan itu saya bawa sampai hari ini. Satu hari Bu In bilang begini, Bu In tuh mau berkati saya hari itu, mau bantu saya. Tapi hari itu saya bilang gak usah Bu, saya bisa. Dan beliau berkata begini, satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang, dan sampai kapanpun saya akan terus ingat itu, dan saya menasihati yang lain. Beliau berkata, kalau kamu tidak pernah menikmati jadi anak, satu hari kamu tidak akan pernah kuat jadi orang tua. Kalau kamu tidak pernah menikmati jadi anak Bapa, satu hari kamu tidak akan pernah kuat menggendong seberapapun banyak orang yang diberikan Tuhan bagimu. Dan saudara, Alkitab berkata, itulah orang yang disebut pelayan, karena bagiannya adalah dihormati Bapa. Saudara mau dihormati Bapa? Mau? Jangan pernah lakukan pelayanan karena engkau merasa tua. Jangan pernah lakukan pelayanan karena engkau merasa, ya bisaku cuman ini. Tapi lakukan karena engkau berkata, ini sebuah kehormatan. Karena dengan cara engkau melayani, di mana Bapa berada engkau ada di situ, engkau akan melihat upah engkau dihormati Bapa. Amin. Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita kisah nyata. Tapi bukan kesaksian saya. Saya baca sebuah cerita. Saudara tahu gambar tangan yang berdoa? Tahu nggak? Lukisan The Prayer. Saudara, itu ternyata ada kisah nyatanya. Jadi ceritanya begini. Ada sebuah keluarga, dia punya anak 18. Wow. Satu ibu 18. Itu abad 16. Dan mereka sangat miskin sekali.
mau makan. Jadi papanya ini kerja di tambang emas, tapi job desk-nya apa aja yang bisa dikerjakan, pokoknya menghasilkan uang supaya mereka bisa makan. Saudara, satu malam 2 adik kakak yang paling sulung bicara. Mereka ini sama-sama suka melukis. Dan namanya Albert dan Albrecht, karena itu orang Jerman. Jadi mereka bicara, ini gimana ya, kita kalau mau sekolah melukis mahal banget. Ini impian yang terlalu sempurna dan kita tidak ada uang, karena buat makan aja susah. Saudara, singkat cerita, mereka akhirnya ngobrol-ngobrol dan mereka memutuskan mereka sweet. Ya, mereka sweet dan berkata, siapa yang menang, dia harus sekolah seni terbaik di Nuremberg. Dan itu mahal sekali. Nah, siapa yang kalah, dia harus kerja keras begitu rupa untuk menghasilkan uang dan membiayai sekolah yang menang. Nanti kalau sudah berhasil, gantian. Yang kerja sekolah, yang sekolah sudah lulus, membiayai adiknya. Saudara, akhirnya mereka setuju dan mereka sweet. Menanglah Albrecht. Albertnya kalah. Albert kerja di tambang batu bara di dekat rumahnya. Kerja rodi, susah payah untuk membiayai sekolah Albrecht. Singkat cerita 4 tahun dia lulus. Dan dia karena suka melukis, dia menghasilkan lukisan yang sangat bagus. Dan itu viral dan dia lukisannya dijual sangat mahal dan uangnya banyak banget. Saudara, singkat cerita dia pulang ke kampungnya untuk menepati janjinya. Dan dia disambut dengan pesta kecil di kampungnya. Dia pulang di tengah pesta itu, dia bisik-bisik sama Albert. Dia bilang, Albert, sekarang giliranmu bro, aku sudah banyak uang. Aku biayain kamu sekolah seni terbaik supaya kita berdua sama-sama berhasil. Saudara, Albert menangis. Dia menangis terisak dan dia menunjukkan tangannya. Dua-dua tangannya rusak karena kena batu bara. Dia kerja di tambang, sakit saraf-sarafnya mati, semuanya tangannya rusak, telapak kiri kanan. Dan dia berkata, aku sudah tidak bisa pegang kuas lagi. Aku sudah tidak bisa sekolah lagi. Aku sudah mengubur impianku jauh sebelum kamu lulus. Dan si Albrecht ini menangis. Saudara, kalau saudara baca itu di abad ke-16, ini pelukis terkenal se-Jerman. Dan malam itu dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa tepati janjiku. Dan dia pergi ke kamar Albert. Dan dia lihat Albert sedang berdoa. Dan dia melukis tangannya. Dan itulah tangan The Prayer. Hari ini 700 tahun berlalu, lukisan itu masih saja orang kenal dan orang cari. Saudara, yang ajaib adalah pengorbanan Albert tidak pernah sia-sia. Dia membuat satu keluarganya lepas dari kemiskinan. Dan mereka sangat berkecukupan. Adik-adiknya semuanya sekolah. Dan mereka merubah, hidupnya berubah. Tapi saya mau berkata, waktu saya baca ini Tuhan bilang, maukah engkau, waktu engkau mendapat kesempatan untuk melayani, maukah engkau lakukan yang terbaik? Bukan sekedarnya karena tugas, tapi sungguh karena engkau tahu itu sebuah kehormatan. Dan bahkan mungkin kita tidak tahu efeknya seperti apa. Tapi pada waktu kita lakukan dengan segenap hati, kita akan lihat penghormatan Bapa itu bukan dicurahkan hanya buat hidup kita, tapi buat semua, buat bangsa kita, buat kota kita, buat pelayanan kita, buat keluarga kita, buat apapun yang Tuhan taruh di tanganmu. Sungguh akan Tuhan bawa naik. Dan engkau akan lihat segala sesuatunya Tuhan pulihkan dengan caranya yang ajaib. Saya berdoa hari ini, biar pada waktu kita melayani Tuhan, bukan sebagai orang tua yang sudah tidak berfungsi, bukan sebagai orang cacat yang engkau tahu engkau bukan siapa-siapa, tapi bisakah engkau berpikir bahwa Tuhan, terima kasih, sebuah kesempatan lagi, sebuah kehormatan lagi, engkau mempercayakan untuk aku menjadi pelayan
bagi kerajaan surga. Amin. Amin.